kita langsung saja akan masuk ke sesi panel discussion. Oke, kita masuk di sini ke pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira nih, Kak, kendala dan tantangan membangun komunitas yang melek digital itu apa aja sih dan bagaimana solusinya? Kebanyakan sih dimulai dari mindset, Mbak. Pertamanya dari mindset dulu. Jadi teman-teman dengan adanya digitalisasi, saya ngajak nih buat teman-teman semuanya, yuk buka dong mindsetnya bahwa digital itu bukan hanya untuk mereka yang perusahaan besar, bahwa buat teman-teman yang sekarang baru mulai bisnis, buat teman-teman yang masih merasa, aduh bisnis saya masih kecil skalanya nih, enggak kok, itu dengan digitalisasi justru akan mempermudah, akan menaikkan kapasitas, dan juga tadi scale up-nya akan lebih gampang gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Prima tadi untuk penjelasannya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Khairul atau Kak Kasman? Boleh. Intinya sih di sisi mindset, kemudian itu kan pasti mempengaruhi ya kultur juga ya. Saya rasa pasti banyak kebenturnya itu di kultur. Siap. Iya ya. Mungkin tambahan aja. Kalau kami sih kemarin juga sempat waktu ada program yang dibuat Google itu yang Gapura Digital, mungkin Mas Prima familiar mungkin dengan Gapura Digital. Ya emang sih kita lihat untuk ngedukasi kayak UKM, ini ada 2 tempat nih yang kita lihat ternyata kayak problem itu sih emang ada kayak ya sulit, tapi mau tidak mau karena kita nggak bisa kayak mereka nggak bisa ngedemonstrasi bahwa cara lama aja deh ini udah nyaman, kita udah bisa cuan dengan cara-cara seperti itu, tapi ya nggak bisa karena zaman orang-orang yang akan datang tuh orang-orang yang kayak saya yang kayak nggak tahu lagi cara-cara dahulu kayak yang dulu tuh nah kebanyakan kayak UKM memang banyak yang masih dari kayak orang-orang tua kita yang kayak masih kategori baby boomers gitu ya, usia berapa puluh tahun gitu ya. Nah itu kayak ya memang komunikasi sih Mbak Sheila kita lihatnya, jadi memang kayak ya keren lah di sini yang harus ambil peran juga untuk mengedukasi mereka, nyampein bahwa ada tools, ada problem dan ada solusi seperti ini. Jadi menghubungkan semua sih. Menyambung dari jawaban dari Pak Kasman, ini juga memang ada pertanyaan juga dari Kak Dwi Syahriar Kisan. Boleh didemokan Kak aplikasi untuk DigiDes-nya? Ini menarik banget, membantu perangkat desa bisa melakukan digitalisasi katanya. Jadi kita tuh punya platform emang untuk si pemerintah desa. Kenapa kita mendigitalisasi desa itu mulai dari pemerintah? Karena kalau dari riset kami yang kami lakuin daerah timur ini emang kayak masalah dasar di desa itu, contoh kayak administrasi itu sampai di pusat kadang nggak sinkron ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang memverifikasi dan memvalidasinya nggak ada misalkan di desa, atau kayak mereka ngolah data tuh pakai apa sih? Nah, kita bikinin platform. Nah, sekarang kita ada beberapa fitur di platform yang untuk DigiDes ini, yang untuk pengelolaan administrasi, pelayanannya, perpajakan sama manajemen bansos. Kita kasih website profil desa juga yang bisa ngelisting produk-produk unggulan yang ada di desa, karena misi kami sih sederhana. Saat ini di desa saya yang 14 jam dari kota Makassar tuh, orang sudah bisa mulai belanja sepatu, baju sekolah untuk anaknya itu yang murah, katanya murah banget kalau lewat online, itu bisa dari desa ternyata. Ini isi dari sistem kami. Jadi tampilan si pemerintah desa tuh ngelola administrasinya tuh kayak gini. Jadi rapi, enak. Jadi ketika dibutuhin data-data tertentu bisa lebih cepat. Kemudian kita punya juga untuk pelayanan, ini sistem pelayanan DigiDes. Jadi setelah data administrasi tadi itu baik, jadi akan berdampak baik ke pelayanan untuk warga. Jadi kita buatin sistem yang sudah ada format pelayanan yang ada di dalam kurang lebih 50 format. Mungkin seperti itu mungkin Mbak Sheila, makasih. Ya, itu sekilas demonya ya tadi, semoga sudah menjawab. Keren. Ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Firman Samuel dari Mojokerto ya, izin bertanya, bagaimana membangun brand produk kita yang masih tergolong baru untuk mendapatkan positioning di hati masyarakat, baik kota maupun desa, supaya bisa bersaing dengan produk yang sudah lama diperjualbelikan di masyarakat? Menurut saya sih kalau branding itu kan esensinya ini ya, ketika orang itu bertemu dengan kita atau bertemu dengan barang kita, kesan apa yang ingin kita timbulkan gitu. Yang saya rasa yang utama adalah yang pasti tentukan segmentasinya gitu. Segmentasinya, jangan sampai segmentasinya itu adalah seluruh rakyat Indonesia misalnya gitu ya. Itu bukan Harus segmentasi spesifik ya, namanya. Kak ya. Harus cukup spesifik. Yang utama adalah
tentukan segmen, kemudian buat persona gitu. Bisa jadi buat persona dulu misalnya gitu kan. Kira-kira apa nih? Ya kemudian yang harus dilakukan adalah ya dicoba. Dicoba, minta feedback dan sebagainya sampai itu ternyata firm sesuai dengan yang kesan yang ingin kita sampaikan ke mereka. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Khairun. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Prima. Sedikit tambahan aja. Kalau saya biasanya sih paling enak tuh menganalogikan dengan ini resep dari guru saya nih. Analogikan kalau misalkan kita mau jualan itu kita tadi pertama tuh harus tahu dulu siapa customer kita, buyer kita itu siapa sih ini, kesukaan mereka apa. Nah nanti ketika kita sudah tahu, nah kita bisa menentukan channel apa yang nanti akan cocok. Paling sederhana tuh biasanya dianalogikan dengan sarang semut nih Mbak. Jadi kita harus cari tahu dulu di mana semut itu sarangnya nih. Apakah kalau misalkan kita udah tahu sarang semutnya di mana, kita tinggal tentukan promosi apa yang bisa menyisir sarang semut itu. Siap, terima kasih Kak Prima. Oke teman-teman, semoga sudah terjawab ya. Kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Raffi Mardiana. Bagaimana membangun komunitas ataupun mitra digital sedangkan skillnya berbeda? Kalau mesti mengajari mereka, apa nggak ganggu bisnis kita? Ya. Tentu yang pertama, kalau dari saya sih, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita ajak kerjasama, kemudian etika bisnisnya dia seperti apa. Kayak ini, dari beberapa kerjasama yang saya lakukan dengan baik itu dengan vendor ataupun misalkan dengan rekan kerja yang dari sisi skill mungkin, kayaknya ini kita skillnya sama nih. Nah, yang pertama kita harus sama-sama sepakat etika kerja nanti kita seperti apa, etika kerjasama. Itu misalkan bisa secara lisan disampaikan, tapi bagusnya tetap itu dilakukan ada SPK-nya lah, ada surat perjanjian kerjasamanya. Enaknya sih ya kita kerjasama dengan orang yang kita udah kenal banget lah, secara etika dia pasti bagus gitu, secara attitude-nya nggak mungkin lah dia nyalip kita dari belakang, misalkan ada customer dia makan sendiri nggak bagi-bagi gitu. Nah, siap, semoga itu sudah terjawab ya di sini Kak Raffi. Kita masuk lagi nih, pertanyaan masih banyak ya. Jadi saya masuk ke pertanyaan dari Kak Emil. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tidak down kalau misalnya usaha ataupun dagangan kita belum dilirik sama konsumen? Cara mencari supplier yang amanah supaya kita nggak takut untuk dropshipper. Untuk dropship ini emang menarik banget karena tadi ya kita minim risiko, minim modal gitu, tapi yang penting dilakukan pertama oleh teman-teman dropshipper adalah teman-teman harus tahu dulu siapa suppliernya, bagaimana cara kerjanya dia, kemudian kita harus tahu dulu produknya, harus kenal dulu produknya. Jangan sampai kita asal dropship, ternyata produknya aduh kurang bagus gitu. Kemudian kita kontak dulu, bilang bahwa kita mau ikut kerjasama, terus seperti apa nanti mekanismenya, karena beda-beda, setiap supplier tuh beda-beda nanti ketentuannya. Sudah terjawab ya, luar biasa. Ini ada yang raise hand loh ya, ada Kak Septiani nih, saya akan coba ask to unmute untuk bisa berbicara langsung. Ngobrol bareng yuk. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana meningkatkan engagement dari platform kita yang kita gunakan untuk memasarkan produk agar viewer konsumen meningkat dan tertarik untuk repeat order. Dan dalam modal yang terbatas, bagaimana bisa membangun branding produk yang diminati oleh masyarakat luas dan agar income-nya lebih besar dari modal dan usaha tidak terancam tutup, karena pada masa pandemi ini kan turunnya minat konsumen itu untuk mengorder barang kita kan karena mungkin mereka juga penghasilan mereka juga tidak memungkinkan untuk membeli produk kita terus, Kak. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya cara meningkatkan engagement ke platform itu yang pertama tadi benar tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Prima ya. Jadi ketika kita udah menargetkan nih kira-kira siapa ya konsumen kita kan ya. Kemudian kita tahu dia itu kumpulnya di mana gitu. Kalau misalnya kita ternyata jualannya jualan segmennya bapak-bapak misalnya kan atau emak-emak gitu. Kalau di TikTok kayaknya agak susah nyarinya kan gitu ya. Mungkin di Facebook misalnya gitu. Yang kedua ya temukan gaya soft marketingnya gitu. Soft marketing itu ya yang kita lakukan itu kita nggak kerasa jualan tapi sebenarnya itu lagi jualan gitu ya. itu tekniknya ada banyak lah. Itu ada copywriting lah. Ada kalau misalnya saya
menggunakan training ini sebenarnya untuk soft marketing juga kan kayak gitu. Oke, thank you Kak Khairun. Tadi semoga sudah terjawab ya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Prima atau Kak Kasman? Kalau saya biasanya mainnya di feedback gitu. Jadi pertama tuh kita harus mainin feedback supaya apa yang kita berikan mereka jawab. Kita nanya, mereka jawab, itu udah engagement. Nah, jangan sampai nanti kita posting, ternyata nggak minim interaksi, ternyata kok minim orang yang komen gitu. Nah, untuk meningkatin komen itu berarti berikan banyak pertanyaan dalam setiap konten yang kita buat. Itu jangan hanya konten yang kita ngasih tahu, tapi konten itu harus diakhiri dengan pertanyaan atau bahkan call to action nanti di akhirnya. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah perbanyak juga konten sharing. Nah, ini kalau kata Kang Dewa ya, ini sahabat saya Kang Dewa Eka Prayoga tuh sharing dulu, selling kemudian. Yang ketiga, berikan nilai tambah teman-teman. Cari nilai tambah apa yang bisa kita berikan untuk calon customer kita. Kalau misalkan teman-teman jualannya tadi kuliner, Mbak Septiani misalkan jualannya kuliner. Ini yang saya lakukan juga sekarang. Jangan cuma jualannya aja, tapi kita berikan nilai tambah. Carilah artikel tentang resep masakan Indonesia, misalkan buat artikelnya, bikin ebook, kemudian berikan. Itu kan bikin, dengan saya follow kontennya Mbak Septiani, saya dapat ada resep masakan Indonesia, atau cara mengawetkan makanan misalkan, atau yang berhubungan dengan dunia kuliner. Oke, terima kasih Kak Prima. Kita masuk ini ke pertanyaan terakhir yang akan nanti menutup sesi panel discussion kita. Ini dari Kak Nur Asmah ya, sorry. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kiat apa yang kita lakukan selain kenalkan produk di digital media sosial, namun jaringan masih kurang membaik, termasuk di kami jaringan sering muncul maksis ya, karena perbatasan Malaysia ini dari Kalimantan Utara, jadi Kak Nur ini ya. Lalu yang kedua, untuk digital apapun seringkali tiap pendaftaran selalu menggunakan NIK KTP. Apakah itu aman? Terkadang hal begini belum berani untuk membuka aplikasi digital lain untuk penjualan produk. Lalu yang ketiga, mohon pencerahannya Kak, menjual di marketplace produk kita apa yang baik gitu ya marketplace-nya, apakah mencantumkan harga atau tidak? Karena banyak juga yang melihat itu terkadang nggak puas karena ada harga dibilang mahal. Ketika nggak dipasang justru dibilang nggak niat jualan. Waduh, seperti apa gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Kasman dulu nih Kak. Iya, kalau yang pertama itu yang terkait memang problem jaringan. Tapi kalau saran dari kami, di kita tuh kayak bergeser dulu di tempat yang ada jaringan, nyelesain yang kan kalau contoh kayak produk di sosmed misal atau di marketplace atau apalah istilahnya, ke tempat yang ada jaringannya aja dulu, di-upload aja semua konten-konten yang memang kayak apa sih service kita, apa sih jualan kita, diposting aja. Setelah itu baru balik. Nanti kan yang dicantumin itu kan nanti nomor handphone atau apa yang bisa dihubungin tanpa ada akses internet lagi. Tapi intinya dari pertanyaan pertama itu sebenarnya bagaimana melisting aja dulu biar dilihat sama orang. Apa pencantuman harga? Kalau ini tergantung sih kita menjualnya di mana, di sosmed kah atau di marketplace kah atau di Google My Business kah produk ini. Kalau misalkan di media kayak di sosial media atau di GMB itu sebaiknya sih jangan dulu. Oke, thank you Kak Kasman. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Khairun dan Kak Prima. Tadi terkait jaringan emang itu teknis banget ya. Cuman kalau dari saya sih kita bisa mulai dari dari skala yang kecil aja dulu. Ini misalkan teman-teman bisa bikin grup jual beli dulu. Ini grup jual beli di di WhatsApp misalkan. Nah, ini grup jual beli untuk di desa apa misalkan, atau grup jual beli kota apa. Itu jadi dibuat localize dulu, dilokalisasi dulu gitu. Kemudian yang kedua, tadi digital apapun sekarang menggunakan KTP gitu. Apakah aman atau nggak aman? Sebenarnya relatif ya. Cuman daripada misalkan kita mikirin aman nggak aman terus jadinya nggak jualan, cari dulu lah platform lain yang kira-kira nggak harus itu, yang harus pendaftaran via KTP. Kemudian yang terakhir untuk harga jual, setuju tadi Bang Kasman ini dijelaskan tergantung dari platform apa yang kita gunakan. Kalau teman-teman mau main di perang harga, mau ngasih harga yang sekompetitif mungkin, silakan main di situ. Tapi kalau teman-teman pengen punya harga yang lebih enak untuk dimainkan gitu, saran saya jangan main dengan marketplace. Mainlah di Facebook, mainlah di Instagram, atau mainlah di sesuatu yang di situ kita nggak harus
nggak harus perang harga dengan yang lain, dan harga kita bisa kita bisa kita cantumkan dengan enak gitu. Bahkan kalau di Facebook di yang lain saya jarang nyantumin harga gitu. Supaya apa? Supaya orang tuh nanya dulu, penasaran. Yang kita tonjolkan itu cukup nanti kita lihat apa selling point dari produk kita. Itulah Mas tadi Hairun. ya tips-tips dari Kak Prima. Kita lanjut dari Kak Khairun, Kak. Yang poin 2 ini juga cukup jadi isu sebenarnya. Jadi saran saya sih yang pertama, kalau kita mau ngasih nomor NIK itu ya, KTP itu pastikan platformnya itu ada tercantum OJK misalnya. Jadi udah di approve OJK, kemudian karena OJK itu selain dari sisi kelancaran keuangannya dicek, tapi standar keamanannya juga ada dicek gitu. Nah, kemudian kalau misalnya web itu bisa dicek menggunakan domain-domain yang legal, itu .co.id misalnya ya, .or.id yang kayak gitu, itu juga cukup oke, aman. Sudah Kak Khairun ya, penjelasannya itu luar biasa ya. Jadi pastinya jangan worry too much ya. Pastikan jangan membuat semua keworian itu untuk kita tidak bergerak, tadi tidak melangkah ya. Oke, itu tadi teman-teman ya. Bagaimana pertanyaan terakhir yang menutup sesi panel discussion kita siang hari ini. Teman-teman, akhir kata saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panelis kita siang hari ini. Ada Kak Prima, Kak Khairun, Kak Kasman. Luar biasa sekali telah membagikan sharing knowledge dengan kita semua ya, dan memotivasi teman-teman pastinya. Terima kasih juga kepada media partner keren hari ini, ada Event Mahasiswa Indonesia, webinar lomba, dan dari event ya, sponsor kami juga. Thank you kepada Spirit Psychology Center yang telah mensupport acara pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang luar biasa sudah hadir mengikuti seminar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Kita berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat di seminar hari ini. So, sampai jumpa di seminar keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @keren_indonesia serta Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. So, stay safe, thank you, see you, and bye-bye semuanya.